aku dihujan-hujanin terus, matanya bengkak. Nah yang di sini ditembak, lari-lari dan berdarah-darah gitu. Itu pasti prosesnya teknisnya juga berat untuk dijalani. Tapi sebenarnya menurut aku yang paling berat itu justru di Danur Glass Chapter ini kan jaraknya sama Sunyaruri itu 6 tahun ya. Nah pas baca skenario, aku itu mungkin masih harus menyesuaikan diri dulu nih untuk balik lagi ke Risa karena udah lama nih gak syuting Danur kan. Aku tuh lupa kalau Teh Risa tuh sesantai itu sama hantu. Kayak sama hantu tuh kayak biasa aja gitu. Nah jadi ada beberapa adegan yang aku ngerasa kayak ini aku berlebihan deh kalau aku reaksinya gini. Karena ngeliat Teh Risa semalam kita penelusuran aja, abis dirasuki, abis itu udah balik lagi, gak ada ekspresi-ekspresi yang kayak gimana. Nah jadi aku sebagai aktor tuh harus bisa apa ya, menyamakan logika dan level kesantaian aku sama Teh Risa kalau ngeliat hantu. Jadi supaya aku inget lagi, oh reaksinya Risa nggak gini, kalau reaksinya kayak gini ini orang normal yang nggak pernah berkomunikasi sama hantu sebelumnya gitu. Jadi aku kadang juga suka ngobrol sama Pak Awi dan Mas Radanya kayak, ini bener gak sih reaksinya kayak gini kalau pertama kali ngeliat Peter Chase lagi. Terus aku sempat nanya juga ke Pak Awi, Pak menurut Bapak gini gak ya Risa pas akhirnya main piano dan ngeliat mereka atau ngeliat mereka yang serem, akunya bener gak ya reaksinya udah mirip belum ya sama Teresa? Karena tantangannya adalah aku memerankan tokoh yang asli, orangnya masih ada di sebelah aku. Jadi jangan sampai pas premier dia nonton perasaan gue gak gini, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi tantangannya sih itu sih buat aku. Ngantukan ya Pak ya, saya ngantukan. Banyak buktinya Di bloopers nanti ya, kalau misalnya saya mau posting abis kan langsung tidur gitu. Mungkin adegan yang menakutkan buat aku tuh adegan nyetir mobil. Satu itu adegan nyetir mobil karena aku gak bisa nyetir teman-teman. Terakhir nyetir tuh SMA. Terus tiba-tiba di sini disuruh belajar nyetir. Aku mikir pas aku baca skenario, oh cuma dari kantor Risa ke rumah gitu-gitu mah bisa, aku bilang. Ternyata ada satu adegan nyetir yang aku harus ngebut. Dan itu Pak Awi pas aku nyetir gas lagi dan aku tuh gemeteran kakinya karena aku kayak gas lagi gimana, menurut aku ini tuh udah cepat banget. Dan aku takutnya kayak tiba-tiba lupa remnya di mana gitu ya. Terus itu nyetirnya membawa anak-anak juga. Tapi ternyata pas aku ngerem mendadak itu anak-anak itu bersorak dan dia kayak wah seru banget kayak roller coaster gitu. Jadi wow cukup membayangkan. Tapi kakak juga nggak ngebut aja sebelah roda naik ke atas trotoar sih. Jadi kayaknya nggak perlu ngebut, emang nggak bisa nyetir mobil. Emang jangan dikasih kepercayaan itu lagi gitu ya. Karena adegannya sama Zi kayak, Teh bisa gak Teh? Bisa cuma belok doang, aku gitu kan. Yang benar, kan aku udah belajar. Tiba-tiba action, rodanya naik ke trotoar. Itu buat saya juga serem banget ya. Terus mungkin kalau adegan mistisnya semalam pas lagi penelusuran, Hendrik dan Peter tuh bilang katanya mereka melihat proses syuting pas ada di salah satu adegan gitu di Bandung, di gereja. Dan pada saat itu dia bilang iya karena Prilly memanggil-manggil kita mulu. Jadi Risa ini kan selalu nyanyikan lagu Abdi Teh. Dan aku tuh ingat banget ya Risa bilang kalau mau manggil mereka nyanyi aja Abdi Teh, terus dalam hati emang diniatin untuk manggil. Nah pada saat syuting itu aku tuh emang niat aja kayak coba nyanyi terus niatin manggil bisa gak ya kesini mumpung lagi di Bandung. Aku di dalam hati doang. Dan ternyata kemarin pas penelusuran kata Hendrik dan Peter mereka beneran nyamperin aku. Jadi itu lumayan seru sih gitu. Pertanyaannya bukan kenapa aku masih mau bergabung, tapi justru aku bersyukur karena aku masih dipercaya bisa bergabung sampai The Last Chapter ini. Karena aku bisa bilang Danur tuh bukan film yang rigging, syuting, promo terus udah selesai gitu. Tapi Danur itu awal dari perjalanan aku juga gitu, membukakan banyak pintu di karir aku di perfilman. Abis dari Danur banyak pintu-pintu lain terbuka. Terus juga dari segi film horornya, pada saat itu film horor gak begitu dipercaya dan gak begitu bisa mengambil hati penonton. Semenjak Danur, akhirnya orang-orang bisa nonton horor lagi. Aku banyak dikenal dari Danur juga. Jadi kenapa tadi juga katanya mengharukan, karena proses Danur 1 sampai yang terakhir ini mengharukan buat aku gitu. Banyak pintu yang terbuka, banyak kenal orang banyak, dan juga karakter paling lama yang melekat di aku sampai 10 tahun lamanya gitu. Dan dalam proses syuting Danur juga aku nggak main film horor lain selain Danur karena aku ngerasa
ya aku ini Risa gitu, dan perjalanan Risa ini belum selesai. Sampai akhirnya mendapatkan telepon untuk Danur The Last Chapter, baru aku ngerasa kayak, oh finally aku bisa menyelesaikan perjalanan Risa dari awal hingga hari ini, dan aku bersyukur bisa menjadi bagian sampai akhir. Gitu sih, jadi justru aku yang bersyukur karena masih dipercaya sama Kak Ele, Pak Awi, Pak Manos, dan Kak Risa untuk tetap menjadi Risa di Danur The Last Chapter ini gitu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.